Iya betul. Nah, So, dari perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya mahasiswa UIN Bandung, ya, semester 7. Saya di sini kebetulan ingin mewawancarai pihak KUA, Pak, yang mengenai KUA dan bimbingan perkawinan. Kebetulan saya di sini sedang melakukan penelitian skripsi, gitu kan. Kiranya Bapak berkenan untuk diwawancarai. boleh. Di sini Bapak sebagai siapa? Sebagai kepala KUA-nya, KUA-nya ya. Siap. apa yang dimaksud akan mewawancarainya? Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu tentang sejarah bagaimana KUA Kecamatan Jongol ini terbentuk, Pak. Jadi ketika berbicara KUA Kecamatan Jonggol, secara umum sebenarnya setiap kecamatan itu KUA itu pasti berdasarkan nomenklatur yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, pasti keberadaannya setiap ada kecamatan. Cuman kan persoalannya sejak kapan beradanya kaitan dengan pelaksanaan untuk menertibkan pencatatan pernikahan yang punya kewenangan adalah KUA di wilayah Kecamatan Jonggol. Karena ketika dulunya ini berpindah-pindah kaitan dengan persoalan gedung memang berpindah-pindah. Ketika pindah gedung di sini itu sekitar tahun 1994-an. Akan tetapi ketika awal adanya KUA yang menertibkan yang berkaitan dengan persoalan pencatatan pernikahan setelah adanya kemerdekaan sekitar tahun 1945 itu kaitan dengan tanggal dan lain sebagainya, mungkin kita bisa lihat di register lah. Tidak mungkin ketika memang pada tanggal 17 Agustus tahun 45, mungkin setelah itu. Dan disitulah mungkin ketertiban yang ditertibkan oleh pemerintah dalam hal ini keberadaan dari Kecamatan Jonggol. Terus apalagi? Baik, kemudian sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Jongol apakah ada? Jika ada, apa saja, Pak, kira-kira? Nah, ketika berbicara sarana prasarana gedung ya otomatis ada ya. Sebagai bukti nanti silakan ada foto saja keseluruhan yang ada di keterkaitan dengan sarana di kantor ini. Yang kedua yang keterkaitan menunjang untuk masalah kelancaran pengadministrasian kaitan dengan laptop, printer dan lain sebagainya itu ada ya. Yang terpenting di sini juga ditata dan lain sebagainya sesuai dengan kaitan dengan aturan itu sendiri. Penataan ruangan apa juga lengkap. Ruang kepala, ruang staf, ruang penghulu, ruang BP4, ruang penyuluh. Apa itu penyuluh itu? Penyuluh itu adalah penyuluh pendangan agama Islam. Di situ juga berfungsi yang terkaitan dengan penanganan tugas KUA. Di antaranya memang tugas KUA itu banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak 91. Nah, yang 9 itu di antaranya ketika menyoroti kaitan dengan penelitian ini nanti apa yang diperlukan gitu ya. Ya, kemudian lanjut, yaitu setiap lembaga pasti mempunyai visi dan misi. Kemudian apakah visi dan misi dari KUA Kecamatan Jongol ini? Visi dan misi udah jelas. Visi adalah sebagaimana punya hayalan ke depan dalam rangka menjalankan yang telah diamanatkan oleh pemerintah dalam inilah kantor urusan agama, yaitu terwujudnya masyarakat Jonggol yang taat beragama, berdaya, berbudaya, dan sejahtera lahir batin menuju tertib administrasi dan kualitas pelayanan yang prima. Itu visi ya diantaranya. Sedangkan kaitan dengan misi KUA itu sebenarnya saya mencantumkan keterkaitan misi itu ada 11 misi ya. Yang pertama meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama. Yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen. Yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan nikah rujuk. Itu kan. Yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. Yang kelima meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kemasjidan dan seterusnya. Itu diantaranya yang berkaitan dengan persoalan pernikahan udah otomatis ya. Terus apa lagi? Lanjut langsung ke materi tentang bimbingan perkawinan ya. Apakah di sini sebelumnya ada pelaksanaan bimbingan perkawinan atau tidak? Keterkaitan dengan bimbingan perkawinan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia kalau Undang-Undang Nomor 16 itu diharuskan amanat undang-undang bagi seseorang yang mau melaksanakan pernikahan dan sudah terdaftar di KUA 10 hari masa kerja itu menggunakan masa tenggang itu menggunakan untuk bimbingan perkawinan. Cuman persoalannya seperti apa dan bagaimana penjadwalannya? Nah, kami dalam ini selaku
menjadwalkan supaya apa, supaya tertata, supaya rapi. Jadwalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap minggunya itu setiap hari Kamis. Jadi kalau memang hitung-hitungan per bulan itu ketika ada 4 minggu otomatis 4 kali itu yang sifatnya terjadwal. Adapun juga ada yang insidental ketika dia tidak bisa di hari Kamis, kami lakukan bimbingan perkawinan mandiri. Artinya ketika tidak grup kan setiap hari Kamis itu minimal biasanya 10 pasang, 15 pasang, kadang-kadang ada sampai 30 pasang. Kalau 30 pasang aja berarti kan 60 orang. Itu berjalan. Setiap hari Kamis kami lakukan. Gitu kan. Lalu perlu nggak kaitan dengan pemateri-pematerinya yang diinformasikan? Dalam hal ini kaitan dengan pemateri semuanya leading sektor dilibatkan. Dari KUA udah jelas otomatis. Dari puskesmas karena memang di Jonggol itu ada 3 puskesmas, yang lainnya yang 2 itu ada puskesmas pembantu. Puskesmas pokok adalah pusatnya adalah di Kecamatan Jonggol, di Desa Jonggol. Yang lainnya Balai Kambang dan Sukanegara. Ini dilibatkan. Apa dia yang menyampaikan materinya kaitan dengan materi yang terlibat dalam puskesmas, ada kaitan dengan masalah reproduksi, artinya dengan kehamilan, juga masalah bagaimana dilibatkan juga BKKBN kaitan dengan menangani stunting, bagaimana gizi dan lain sebagainya, terlibat semuanya. MUI pun juga sama dilibatkan dalam hal ini adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana tinjauan hukum secara agama. Ketika berbicara KUA sebagai pematerinya bukan hanya tinjauan agama saja, akan tapi secara umum. Ini kan juga disampaikan kaitan dengan masalah yang diamankan oleh undang-undang gitu. Itu diantara. Terus apa lagi, Dek? Kemudian apa saja materi yang diberikan kepada calon pengantin pada saat bimbingan perkawinan? Pertama, kaitan ketika berbicara materi kaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, bagaimana memanage kaitan dengan rumah tangga gitu kan, itu diantaranya bagi narasumber yang dari KUA. Nah, ketika berbicara narasumber dari MUI diarahkan, kami punya jadwalnya, materinya yang harus disampaikan, bagaimana cara ibadah yang benar, mungkin bagaimana cara kehidupan yang benar bermasyarakat dan soal hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan agama, utamanya dari kaitan dengan masalah hukum fikih, ibadah dan sebagainya. Walaupun KUA juga sudah menyampaikan. Nah, kaitan dengan dari puskesmas, kami menyampaikan di situ bagaimana menjaga jarak kehamilan antara anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Di situ mungkin yang berkompeten adalah pihak puskesmas. Juga bagaimana sebelum melaksanakan pernikahan, apakah perlu memang di situ ada suntik itu namanya apa? Vaksin TT1, TT2 itu fungsinya, dan itu puskesmas. Juga terlibat dari BKKBN, dalam hal ini ada berarti kelembagaan PILKB ya kalau sekarang itu. Di situ bagian apa dia menyampaikannya? Masalah gizi. Bagaimana supaya kehidupan yang sehat dalam membina rumah tangga gitu kan. Itu dia punya kompetennya menyampaikan kaitan dengan persoalan gizi, jangan sampai terjadi gizi buruk gitu. Ketika nanti punya anak. Itu salah satunya gitu, ya. Yang terakhir mungkin bagaimana dampak bimbingan perkawinan ini terhadap kesiapan calon pengantin untuk membentuk kualitas yang keluarga sekian, Pak? Insya Allah dengan adanya bimbingan perkawinan ini kami programkan secara berjalan. Ketika sebelumnya perbandingan, sebelumnya belum ada dilaksanakan secara rutin per minggu per setiap hari Kamis, karena itu cukup luar biasa dampaknya. Kalau sebelumnya memang banyak juga yang memang mengadu persoalan-persoalan ke KUA, tapi setelah berjalannya adanya sebuah agenda bimbingan perkawinan sangat minim sekali. Kalau saya kalkulasikan mungkin 0, lah bahasanya, enggak sampai 0, sekian lah kalau persentase dari yang keterkaitan konsultasi masalah bagaimana cara membina rumah tangga yang baik, artinya yang sakinah gitu kan. Alhamdulillah dampaknya luar biasa. Juga dia yang tadinya memang tidak tahu bagaimana perubahan status di KTP yang memang langsung ketika memang ke kecamatan, bagaimana juga dia cara kaitan dengan persoalan kaitan dengan kesehatannya. Di situ ternyata setelah kami lakukan cross-check terhadap calon pengantin dan yang sudah berumah tangga, sangat manfaat sekali dengan adanya bimbingan perkawinan, baik tinjauan manajemen rumah tangga kait dengan masalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga, dengan kata lumrahnya itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sangat berdampak sekali gitu kan. Berarti mempunyai dampak yang sangat positif, Pak. Sangat positif, dan di situ pun juga ya sangat apa namanya ya kalau itu kan luar biasa kalau itu persentase
Dan ketika memang dari jumlah pernikahan ibarat per tahunnya itu, kalau anggaplah kalau Jongo itu pernikahan per tahun sekitar 771 untuk tahun 2022. Dan di situ setelah dikalkulasi yang mengikuti penataran itu hampir 90%. Berarti 10%-nya yang nggak mengikuti penataran. Dan di situ tidak ada lagi pengaduan yang kaitan dengan masalah bagian apakah memang kekerasan, apakah kelemahan ekonomi, atau memang kaitan dengan agama dan lain sebagainya. Berarti dia sudah apa yang disampaikan ketika penataran dia lakukan, walaupun belum maksimal. Yang namanya sifat dan bimbingan perkawinan kan enggak kayak kehidupan di pendidikan, artinya instan lah, cuma seketika pada waktu itu, tapi sangat bermanfaat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan ya Pak. Ya. Mohon maaf waktunya, atas waktunya. Terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan deh ya berkah Siap. dan lancar dalam rangka menyusun skripsinya. Judul yang berkaitan apa judulnya itu? Tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan Pak, untuk meningkatkan kualitas keluarga sakinah. Ya mudah-mudahan kalau seperti itu jadikanlah motivasi membina rumah tangga itu yang berkualitas, dalam arti yang sakinah. Memaknai sakinah itu tentrem, adem, ayem, rumah ripah, repeh, rapi gitu kan, kudu pinter, singer gitu kan, tur jalinger gitu kan, di antara mengatasi itu saja. Oke ya, oke, terima kasih ya. Sip, oke, udah sip, terima kasih.